kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Nia Dita Musjaya, Lisa Nurhamidah, Puspita Ekasari, dan Zakiatur Rahmah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dasar dakwah, tujuan dakwah, dan prinsip-prinsip dakwah. Baik, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kewajiban dakwah. Dakwah dalam bahasa dapat diartikan mengenai ajakan. Nah, ajakan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, dapat dilakukan oleh setiap orang. Sehingga berdakwah dalam segala bentuknya itu wajib hukumnya bagi umat Islam. Kewajiban dalam berdakwah ini juga terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan mencegah pada yang munkar. Sehingga dari ayat ini jelas bahwasanya kita diwajibkan untuk berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Dari ayat ini juga dapat diketahui bahwasanya Allah wajibkan kepada umat Islam melakukan dakwah agar misi agama Islam itu tercapai. Apa misinya? Yaitu memberikan rahmat bagi seluruh manusia. Selain itu, tanpa adanya dakwah, Islam juga akan tidak berkembang. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui, banyak orang masuk Islam, orang mengetahui Islam itu karena adanya dakwah. Rasulullah SAW saja memulai memberikan pelajaran tentang Islam itu juga melalui dakwah. Nah, selain dalam Quran surat Ali Imran, terdapat pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, di mana dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai umat Islam ketika melihat suatu keburukan, melihat suatu kerusakan, wajib hukumnya untuk memperbaikinya. Sehingga kewajiban dakwah di sini itu memang sangat penting bagi kita umat Islam. Selain itu, dengan berdakwah kita akan sedikit demi sedikit lebih mengenalkan pada apa sih Islam itu, apa sih yang di dalamnya. Dengan begitu harapannya bagi yang beragama Islam lebih yakin dengan agamanya, dapat lebih Baik, selanjutnya adalah poin B, yaitu tentang keutamaan dakwah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa banyak sekali keutamaan atau keistimewaan dalam berdakwah. Yang pertama diantaranya adalah seperti yang telah disebutkan atau telah ada dalam salah satu hadis riwayat Muslim, yang di dalamnya Rasulullah menjelaskan bahwa barang siapa yang menunjuki kepada arah kebaikan atau berdakwah, dan maka dia akan memperoleh pahala yang sama seperti orang yang didakwahinya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi jika kita berdakwah kepada seseorang atau kita menunjuki kebaikan kepada seseorang dan seseorang itu melakukan kebaikan yang kita dakwahkan, maka kita akan memperoleh pahala yang sama atau kita akan memperoleh pahala yang semisal tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Yang kedua, dakwah Islam merupakan sebaik-baik amal, dan juga dakwah Islam itu berkaitan dengan kebaikan. Yang ketiga, dakwah Islam itu merupakan dakwah Rabbaniyah yang berasal dari Allah dan juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dakwah Islam ini memiliki aturan yang atau menjabarkan sesuatu secara detail, sampai saat buang hajat pun diatur bagaimana aturannya, bagaimana juga saat kita makan, minum, dan segala macam. Selanjutnya adalah poin C, yaitu tentang tujuan dan juga fungsi dari dakwah. Pertama, kita akan membahas tentang tujuan dakwah. Di sini saya mengambil tujuan dakwah menurut Jamaluddin Kafi, yang mana beliau mengklasifikasikan tujuan dakwah menjadi 3, yaitu yang pertama tujuan dakwah secara hakiki, yang kedua tujuan dakwah secara umum, dan yang ketiga tujuan dakwah secara khusus. Yang pertama, tujuan dakwah secara hakiki yaitu bertujuan untuk mengajak manusia untuk lebih mengenal Tuhannya dan juga mempercayainya, serta untuk sekaligus mengikuti petunjuk daripada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang kedua yaitu tujuan
umum. Tujuan umum ini adalah bertujuan untuk menyerukan kepada manusia untuk memenuhi seruan daripada Allah dan juga Rasulnya. Yang ketiga yaitu tujuan khusus, yaitu mempunyai tujuan untuk membentuk tatanan masyarakat Islam yang secara kafah atau secara utuh. Selanjutnya, setelah tujuan dakwah Islam, kita akan sedikit membahas tentang fungsi daripada dakwah Islam. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 3 fungsi daripada dakwah Islam itu sendiri. Yang pertama, dakwah berfungsi sebagai penyebar agama Islam. Yang kedua, dakwah berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, dakwah berfungsi sebagai nilai korektif. Nah, yang pertama, dakwah berfungsi sebagai penyebar agama Islam kepada seluruh manusia, baik dalam posisinya sebagai individu ataupun masyarakat, agar tersebarnya agama Islam rahmatan lil alamin bagi seluruh makhluk Allah yang ada di bumi. Yang kedua adalah dakwah Islam berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai Islam, yang mana ini ditunjukkan untuk melestarikan nilai-nilai Islam bagi generasi ke generasi agar tetap ada dan juga tidak terputus. Yang ketiga, dakwah Islam sebagai nilai kolektif, yaitu untuk meluruskan akhlak yang bengkok atau akhlak yang kurang baik, kemudian untuk mencegah kemungkaran dan juga mengeluarkan manusia daripada kegelapan rohaninya. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor dari keberhasilan dakwah itu sendiri. Nah, faktor-faktor dari keberhasilan dakwah itu ada 3. Yang pertama adalah faktor dai. Nah, dai di sini merupakan alasan terpenting untuk menentukan keberhasilan dari dakwah itu sendiri. Karena dai ini bisa dijadikan sebagai penyeru dan juga pengajak kepada umat manusia untuk mengikuti ajaran yang diperintahkan oleh Allah atau untuk mengikuti ajaran Islam. Nah, karena seorang dai ini dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan ini harus memiliki sifat-sifat, karakter dan juga kualitas yang menunjang untuk keberhasilan dakwah. Nah, kunci utama dalam keberhasilan dakwah seorang dai ini yaitu adalah dari kata dan juga dari perbuatannya. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah yang terkandung dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3 yang artinya adalah, "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." Nah, dari arti dari surat As-Saff ayat 2 sampai 3 ini dapat diambil kesimpulannya bahwa Allah tidak menyukai umatnya yang tidak mau melakukan apa yang telah mereka ucapkan. Dengan turunnya surat As-Saff ini, khususnya ayat 2 dan 3 ini, Allah menginginkan agar umat-umatnya ini bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka katakan dan melakukannya sebagai bukti dari segala apa yang telah mereka ucapkan. Nah, faktor yang kedua yaitu adalah faktor metode atau cara penyampaian. Nah, metode merupakan ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran dengan menggunakan tata cara tertentu dari suatu realitas yang akan dikaji. Nah, mengenai metode dalam berdakwah yaitu yang sudah dijelaskan pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." Nah, dapat disimpulkan bahwa ketika akan melakukan dakwah itu hendaknya menggunakan cara-cara yang baik, lemah lembut dan tidak kasar. Sehingga dengan adanya metode dakwah yang seperti ini, maka akan banyak umat manusia yang mau mengikuti ajaran Islam dengan sukarela maupun dengan rasa ikhlas. Nah, kemudian ada 3 metode dakwah yang sesuai pada Quran surat An-Nahl ayat 125 ini, yaitu yang pertama adalah metode bi-al-hikmah, kemudian yang kedua metode bi-al-mau'izah hasanah, dan yang ketiga adalah metode bi-al-mujadalah bi-al-lati hiya ahsan.
Nah, faktor yang terakhir yaitu adalah faktor dengan metode berdebat. Di sini Allah telah menegaskan bahwa metode berdebat ini merupakan salah satu metode dakwah yang cukup praktis untuk menyerukan dakwah Islam di kalangan para umatnya atau umat manusia. Perdebatan yang dimaksud ini bukanlah debat yang dilakukan tanpa dasar. Tanpa dasar itu seperti saling mencaci, menyinggung perasaan, mencari kesalahan. Namun menggunakan metode berdebat ini yaitu adalah dengan berdebat namun dengan adanya argumentasi yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah poin E yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dakwah. Nah, prinsip-prinsip dakwah atau biasa disebut dengan al-qawaid li dakwah ini dapat dijadikan sebagai strategi, metode atau teknik untuk mencapai dakwah yang efektif. Kemudian pokok pertama atau yang utama dalam melakukan suatu dakwah ini ialah untuk menimbulkan rasa kasih sayang, kemudian mempererat silaturahmi dan juga membuat hati agar terbuka pada diri orang yang akan berdakwah. Nah, maka sikap yang menarik adalah modal dakwah yang utama bagi seorang pendakwah. Kemudian adapun prinsip-prinsip itu sendiri ada 7. Yang pertama adalah memberi keteladanan sebelum berdakwah atau biasa disebut dengan al-qudwah qabla al-dakwah. Pendakwah ini biasanya harus mampu menggunakan cara-cara yang bisa menarik simpati dari para pendengarnya dan juga memberikan suri tauladan yang baik. Nah, yang kedua yaitu adalah mengikat hati sebelum menjelaskan atau al-ta'lif qabl al-ta'rif. Nah, para dai ini hendaknya menyampaikan kabar gembira atau memberikan motivasi sebelum memberikan berita yang kurang enak agar para jamaahnya itu tidak merasa takut. Nah, yang ketiga yaitu adalah mengenalkan sebelum memberi beban atau al-ta'rif qabl al-ta'li. 4 yaitu adalah bertahap dalam pembebanan atau al-tadarruj fi al-taklif, yaitu seperti meningkatkan amar ma'rufnya atau perbuatan baiknya, kemudian menjauhi apapun yang dipandang buruk atau sesuatu yang bisa memberikan dampak negatif. Kemudian yang ketiga yaitu adalah melunakkan hati dari para jemaahnya atau para pendengar dakwah. Dan yang terakhir yaitu adalah melakukan prioritas dari tindakan berdakwah ini dari yang paling penting yang bisa memberikan dampak positif. Nah, yang prinsip yang kelima yaitu adalah memudahkan, bukan yang menyulitkan. Nah, yang keenam yaitu adalah memberi pemahaman, bukan mendikte. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu adalah masalah yang pokok sebelum cabangnya. Poin selanjutnya yaitu poin F, yaitu dakwah sebagai kebutuhan masyarakat. Nah, menurut Al-Quran, tujuan diciptakan manusia yaitu menjadi khalifatul fil ardh serta ditugaskan untuk memakmurkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di muka bumi ini maupun di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, dalam menjalankan tugas tersebut, manusia dibekali 2 petunjuk oleh Allah, yaitu petunjuk jiwa atau akal dan nurani, dan yang petunjuk yang kedua yaitu petunjuk agama. Secara psikis, jiwa itu lebih cenderung kepada kebaikan. Namun ada kalanya di mana manusia itu berpaling dari seruan jiwa dan beralih kepada suatu kejahatan. Nah, hal ini juga disebabkan oleh penyimpangan fungsi akal yang terjadi dalam diri manusia. Nah, apabila manusia itu ingin kembali kepada semula menjadi lebih baik, maka manusia tersebut harus mengikuti apa yang dikatakan oleh akal, hati nurani, dan juga petunjuk agama, dan di mana petunjuk agama ini menjadi penguat dari cahaya nurani tersebut.
petunjuk agama inilah yang disebut sebagai dakwah. Nah, maka berdasarkan hal tersebut, dakwah inilah yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia pada saat sekarang ini. Dakwah dinilai sebagai investasi berjangka atau investasi harapan, di mana menjadi petunjuk untuk kehidupan manusia pada zaman sekarang ini maupun untuk kehidupan di masa yang akan datang. Jika dikategorikan dalam kebutuhan masyarakat atau manusia, itu ada 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Maka dapat kita asumsikan bahwa dakwah menjadi kebutuhan primer bagi manusia untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.